Jumpa lagi di Om Grab Channel. Tema kali ini adalah tentang Om Grab menjawab gitu ya. Jadi ada pertanyaan teman-teman tentang berapa lama sih kepiting soka itu bisa dipanen atau diproduksi hasilnya atau menghasilkannya berapa lama sejak kita tebar bibitnya atau bahannya. Itu akan kita bahas. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita membahas tentang berapa lama kepiting soka, seperti biasa akan ada iklan yang lewat, yaitu Vertical Crab Box Gen 3.2 ya. Gen 3.2 produksi Surabaya. Jadi ini molding pakai pabrikan. Kita akan bahas sekilas. Bagi yang sudah sering mendengarkan, sudah bosen misalnya, bisa dicepetin aja. Tapi kalau bagi yang belum, bisa disimak gitu ya. Saya balik dulu kamera. Nah di sini ada contohnya. Ada dua warna ya teman-teman ya. Jadi kalau yang boxnya transparan dan boxnya warna biru, tutupnya ini ada warna-warni, ada merah, ada kuning, ada transparan, ada biru. Jadi boleh request tergantung stok yang ada nanti, tapi bisa request. Jadi bisa warna-warni boleh. Nah, kita akan bahas dimensi. Jadi lebarnya di sini adalah 40 cm, tingginya 17-18 cm kurang lebih ya. Nah, ke belakangnya 36 37 cm kurang lebih ya. Nah, ini ada pembuangannya seperti ini sudah. Yang ini Gen 3.2. Nah, mantap sekali. Nah, ini cowakan dua ini untuk yang depan ini untuk air bersihnya, inletnya, yang ini untuk buangan air kotornya. Nanti kalau di stack seperti ini teman-teman. Jadi ada kunciannya juga. Jadi mantap banget. Nah, untuk harga dan pemesanan bisa langsung komen. Nanti saya akan kasih nomor WA, kita bisa komunikasi gitu ya. Oke, nah, kita lanjut lagi ya tentang berapa lama sih kepiting soka itu molting. Nah, biasa contoh begini. Hari ini kita mutilasi gitu ya, kita kondisikan bibitnya, maka pada umumnya biasanya itu di kisaran 17 hari, 20 harian itu sudah mulai ada yang molting-molting. Nah, average kurang lebih ada di 1 bulan teman-teman, kurang lebih ya, itu di 1 bulan. Nah, hal yang perlu diperhatikan gitu ya, seringkali itu terjadi di awal. Kalau di kita itu kematian itu biasanya di 1 sampai 3 hari awal. Jadi pasca kita mutilasi, nah itu biasanya ada kematian, entah itu karena salah mutilasi, entah karena kualitas bibit, ataupun gagal adaptasi, atau apapun. Biasanya di awal itu lumayan banyak gitu ya, tapi tergantung kondisi juga ya. Pernah tidak ada mati sama sekali, ya pernah ada juga kematian dan lain sebagainya. Tapi umumnya biasanya di 3 hari awal, 2-3 hari awal. Nah, setelah itu biasanya aman-aman saja sih, biasanya aman-aman saja. Dan di ending itu biasanya juga kita agak deg-degan gitu ya. Seringkali juga ada yang namanya gagal molting. Nah, gagal molting kenapa? Ada beberapa faktor yang pernah kita juga bahas. Salah satunya dari ketinggian air, dari ya ketahanan bibit itu sendiri, dan beberapa faktor yang lain gitu. Nah, tapi singkat ceritanya umumnya sih seperti itu. Jadi di awal ada kendala, biasanya di belakang. Tapi di tengah-tengah ini nggak ada masalah. Nah, terus selama proses ini biasanya Om Crab kasih makan atau enggak gitu misalnya. Nah, jadi selama proses ini biasanya kita kasih makan 1 hari 1 kali teman-teman. Biasa di malam hari gitu, kita kasih makan 1 hari 1 kali di malam hari. Nah, itu beda-beda setiap orang, ada yang macam-macam ritmenya, yaitu ada yang 2 kali dan seterusnya. Tapi kalau di kami itu biasanya 1 hari 1 kali kita kasih makan. Begitu. Nah, setelah panen ya biasanya rutinitasnya ya langsung kita ada di video sebelumnya. Jadi kita packing, kita masukkan ke dalam freezer sembari menunggu buyer gitu ya. Nah, masalah kemasan itu bisa fleksibel tergantung order dari teman-teman. Jadi ada yang minta misalnya satu kemasan 1 kilo gitu ya, ada yang minta kemasan isi 500 gram atau yang per ekor. Jadi itu terserah, nantinya tergantung dari buyernya kita. Kalau di kami biasanya satu-satu. Nah, tinggal nanti requestnya berapa kilo order, 30 kilo, 60 kilo, nanti kita bisa kondisikan tergantung stok. Itu kurang lebih teman-teman. Jadi kalau mungkin masih ada ingin ditanyakan perihal seputar permoltingan, berapa lama dan lain-lain, itu bisa ditanyakan. Kalau ingin request pertanyaan yang lain juga boleh. Jadi kadang kita juga bingung ya mau bikin video apa gitu ya. Jadi kalau pas ada waktu senggangnya, kita akan coba bikinkan videonya. Oke, cukup sampai di sini. Seperti biasa kalau ada yang belum subscribe, mohon dukungan untuk subscribe-nya. Kalau yang suka bisa tombol, kalau nggak suka ya juga bisa tombol ke bawah. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.